Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa berkumpul ya di Zoom malam hari ini. Kita mau bedah tentang bisnis syariah nih. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan flyer undangannya tentang bisnis syariah yang nanti kita akan bedah oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bisa meluangkan waktunya di malam hari ini, mungkin tadi pagi sampai sore masih bekerja, kemudian dari tadi pagi sampai sore masih merutinkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Namun malam hari ini Bapak dan Ibu masih menyisihkan waktu untuk bisa mendengarkan apa bisnis syariah yang nanti narasumber akan jelaskan secara detail. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Carmila, biasa dipanggil Mila ya, nama kecilnya Mila. Kenapa sih pakai Y? Katanya sih biar tetap jiwanya jiwa muda juga. Nah, tentunya Bapak dan Ibu juga yang diundang nih malam hari ini jiwanya masih muda. Kenapa? Karena masih mau mendengarkan nih apa sih peluang bisnis syariah yang akan disampaikan oleh narasumber yang oke-oke banget nih di malam hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan mulai dengan doa. Kita sama-sama berdoa memanjatkan Al-Fatihah ya. Saya akan pandu doanya malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu dan ketentuan-Mu, mudahkanlah acara di malam hari ini untuk para narasumber menyampaikan ilmu mereka, dan jadikanlah ilmu yang mereka sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini masih tetap semangat di di sela-sela waktu, mungkin waktunya istirahat, tapi tetap Bapak dan Ibu mau mendengarkan sedikit cerita tentang bisnis syariah ini. Baik, kita akan tampilkan sedikit slide mengenai background dari narasumber yang pertama. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan salah satu ya narasumber di malam hari ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Julhamdi M. Saad LC. Background pendidikan beliau adalah pesantren asalan dari Sumatera Selatan, kemudian melanjutkan Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab di PIA Jakarta, dan tidak hanya itu, Bapak dan Ibu, beliau juga melanjutkan S1 International University of Africa di Sudan, dan melanjutkan kembali S1 Islamic University Madinah Arab Saudi, dan S2-nya di Universitas Dakwah Islamiyah Libya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu udah enggak ragu-ragu lagi ya, kita dengarkan ilmu dari Bapak Ustadz Haji Julhamdi di malam hari ini. Dan background pekerjaan beliau salah satunya adalah lebih dari 10 tahun di travel haji dan umroh, kemudian juga beliau menekuni industri asuransi syariah, salah satunya adalah di lembaga syariah yang bonafit ya di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga menjadi salah satu narasumber pembicara mengenai bisnis syariah. Dan beliau adalah salah satu pebisnis juga yang menjalankan bisnis syariah ini sudah bertahun-tahun lamanya. Dan tidak panjang lebar lagi, dan untuk mempersingkat waktu, saya akan
Persilakan Bapak Ustadz Julhamdi, apakah sudah ada Bapak Ustadz Julhamdi? Baik, terima kasih Mbak Mila. Bisa kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat yang hadir di malam hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, di malam Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah. Mari bersama-sama tentu kita patut bersyukur selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini luar biasa, di malam hari ini kita semua diberikan Allah kesehatan, tentunya kesempatan ya, dan digerakkan hati kita malam hari ini, coba kita untuk mendengarkan satu peluang bisnis yang bermanfaat insya Allah, yaitu satu peluang bisnis mulia, syarat pahala tentunya. Ya, kalau kita bicara bisnis, tentu bukan hanya orientasinya cuan tentunya ya, tapi bagaimana orientasi kita adalah ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, yaitu kita cari akhirat ya, namun tidak melupakan dunia karena kita masih menginjak bumi. Nah, untuk itu sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini ya, sengaja kami mengundang Bapak Ibu semua untuk membuka hati, membuka pikiran, membuka mindset ya, bagaimana kita melihat sebuah peluang kebaikan, sebuah peluang amal soleh ya, menjadi konektor kebaikan, menjadi bermanfaat ya, untuk siapa? Untuk agama tentunya ya, untuk masyarakat tentunya ya, dan yang paling penting juga adalah, tidak kalah pentingnya adalah bermanfaat ya, untuk apa? Ya, untuk keluarga kita tercinta tentunya. Nah, untuk itu di malam hari ini ya, kita akan membahas satu tema, satu pembahasan yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita berbicara tentang sebuah bisnis ya, yang poinnya adalah malam hari ini kita akan membahas satu peluang bisnis yang disebut dengan bisnis syariah ya. Untuk itu malam hari ini ya, tanpa berlama-lama ya, mungkin teman-teman semua ya sudah menyiapkan waktunya malam hari ini, ingin tahu nih seperti apa bisnis syariah yang mau di-sharingkan di malam hari ini ya. Saya akan share materi kita di malam hari ini. Baik. Oke. Ya. Malam hari ini saya tidak akan berbicara sendirian ya, karena setelah saya nanti akan ada seorang yang luar biasa hebat ya, Ibu Teresia Amelia Arsil. Beliau juga seorang backgroundnya luar biasa. Kita akan dengar ya bagaimana dari background pendidikan beliau, background kerjaan beliau ya, yang income-nya juga sudah 3 digit lebih ya, dan malam hari ini juga akan sharing kepada kita bagaimana beliau ikut bersama-sama bergabung menjalankan bisnis syariah ini. Baik, sahabat-sahabat semua, ya ini background saya sudah dibacakan oleh MC tadi ya. Saya orang pesantren, anak pesantren dulunya ya. Mungkin malam hari ini ada teman-teman saya undang dari pesantren As-Salam ya, Palembang, Sungai Lilin, dan juga saya sempat kuliah di Timur Tengah tentunya ya, S1 di Madinah dan S2 di Libya ya. Baik, materi ini mohon untuk tidak di screenshot ya, tidak perlu di screenshot teman-teman, tidak boleh dipoto ya. Ini memiliki hak cipta tentunya. Ya, nanti bagi yang ingin mendapatkan materi ini boleh menjapri nomor WA yang tertera di depan Bapak Ibu semua di layar Zoom ini ya. Baik, kita langsung saja ya. Apa itu bisnis syariah? Ya, tentu bisnis syariah yang berkah tentunya ya, bisnis yang berkah, yang berlimpah ya, berdampak dan sustainable ya, artinya yang berkelanjutan. Nah, Islam bicara tentang bisnis tentunya ya. Kita semua tahu ya bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang ya, seorang pebisnis ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga ya, 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga juga adalah orang-orang kaya, sukses ya. Suksesnya bukan cuma duniawi tentunya, adalah juga mereka suksesnya akhirat. Rasulullah bersabda, atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Nah, ini Rasulullah mengatakan ya, bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dengan tangannya sendiri, gitu ya. Dan apa? Dan setiap jual beli yang mabrur, setiap bisnis yang mabrur, yang baik tentunya. Nah, ini landasannya ya, bahwa
Islam bicara tentang bisnis. Islam bicara tentang sebuah tijarah, ya, sebuah perdagangan, ya, sebuah jual beli, ya, sebuah jasa dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang syumuliyah, ya, yang komprehensif, ya, yang lengkap, gitu ya. Bahkan, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan di sana ada, ya, 9 ayat, ya, 9 kali disebutkan kata tijarah, ya, berbisnis. Dan juga disebutkan 6 kali kata bai'un, ya, jual beli. Ini artinya apa? Bahwa Islam, ya, memperhatikan secara khusus tentang bisnis, ya, tentang berbisnis bagi umatnya, ya. Dan ini dicontohkan, ya, dicontohkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya. Jadi bagaimana kita sebagai umat Rasulullah, ya, umat Islam ini melek bisnis, ya, terbuka hati kita untuk berbisnis, gitu ya, semangat untuk menjalankan bisnis, ya. Nah, apalagi kita akan bicara tentang bisnis syariah, ya. Di dalam Al-Quran, ya, cukup banyak ayat tersebut tadi, ada 9 tentang tijarah, ada 6 tentang baik, ya, tentang berbisnis, tentang berniaga, ya. Nah, kita akan ambil 3 ayat saja di malam hari ini, ya, untuk mengambil satu makna penting apa dibalik dengan Al-Quran bicara tentang bisnis, ya. Di dalam surat Al-Fatir, ya, bukan Al-Fatir, surat Fatir, ya, ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur. Nah, di sana ada kata tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi, ya. Apa perniagaan yang pernah rugi, ya? Yaitu orang-orang yang senantiasa, ya, mengisi harinya di setengah kesibukan bisnisnya, tetap tilawah Al-Qur'an, tetap mendirikan salat, ya, dan menginfakkan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, ya, baik secara sendiri, diam-diam ataupun secara terang-terangan, ya. Tujuannya apa? Ya, dengan begitu berharap bahwa perniagaannya, bisnisnya tidak merugi, ya. Artinya di sini satu poin penting adalah bisnis tidak boleh melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari mendirikan salat dan dari berbagi kepada sesama, ya. Yang kedua, ya, dalam surat As-Saff, ya, ayat 10 dan 11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yaitu, hai orang beriman, apakah mau kalian aku tunjukkan satu perniagaan? Nah, sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang apa? Tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Poin pentingnya adalah, ya, bagaimana bisnis itu bukan cuma cuan, ya, tetapi bagaimana bisnis itu bisa membawa kita, ya, menuju, ya, mardhatillah, ya, menuju ampunan Allah, ya, dijauhkan dari azab yang pedih, gitu ya. Di situ menarik, ya, ayatnya kalau kita lanjutkan. Intinya bisnis yang mengedepankan, ya, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tujuannya, ya. Baik. Yang ketiga, ya, kalau kita bicara, ya, kul in kuntum abaukum, kalau kiranya bapak-bapakmu, anak-anakmu, wa ikhwanukum, ya, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, pasanganmu, suamimu, wa ashiratukum, dan keluarga-keluargamu, wa amwalun taraftumuha, ya, dan harta-harta yang kalian khawatirkan, ya, dan harta-harta, ya, kekayaan yang kamu usahakan, ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha. Nah, ini, dan perniagaan, bisnis yang kalian takutkan kerugiannya. Nah, ya, di sini Allah bicara tentang bisnis, ya, tentang bisnis yang kalian takut rugi, ya. Ini penting, ya. Banyak orang takut rugi bisnis di dunia, tapi nggak takut rugi di akhirat, gitu ya. Maka beberapa poin dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan ini menunjukkan apa? Ya, bahwa bisnis syariah itu, ya, adalah bisnis yang memiliki paling tidak, ya, tujuan utama, yaitu di mana orientasinya adalah akhirat, ya. Kalau bicara bisnis syariah tapi orientasinya duniawi, sesungguhnya itu bukanlah bisnis syariah, ya. Itu bisnis berlabel syariah saja, ya. Bahwa yang namanya bisnis syariah orientasinya akhirat, orientasinya pahala, orientasinya ridho Allah, ya, menyelamatkan dari siksa neraka, ya. Bisnis bukan hanya untung rugi, ya, tetapi bisnis adalah surga dan neraka, ya. Ini penting untuk kita pahami sebelum kita menjelaskan bisnis apa yang dikatakan bisnis syariah yang malam hari ini kita akan bahas bersama, ya. Landasan ini perlu kita sampaikan di awal sehingga kita punya mindset yang benar, ya, akan menjalankan bisnis yang insya Allah bermanfaat untuk umat. Yang kedua adalah, ya, namanya bisnis harus halal tentunya, ya. Harus halal sesuai syariah, ya, yang sudah ditetapkan dalam syariah. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, ada hal-hal yang tidak boleh diikuti, ya, seperti adanya riba, adanya gharar, ya, ketidakjelasan, adanya perjudian, ya, atau hal-hal yang diharamkan lainnya.
Nah, maka ya sebuah bisnis itu wajib ya mendapatkan sertifikat halal ya. Kalau kita di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi seluruh dunia ada sertifikat halal. Ya, kita boleh lihat di seluruh dunia itu ada label halalnya. Ya, artinya yang namanya bisnis syariah ya selain berorientasi akhirat, berorientasi pahala, berorientasi surga, ya tentu dalam menjalankannya, dalam akadnya, dalam produknya, dalam sistemnya itu harus sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan tentunya ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ya, ini yang disebut dengan bisnis syariah. Ya, kalau bisnis syariah tapi tidak ada label halalnya, ya tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya, itu sekali lagi ya bukanlah bisnis syariah yang sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah poinnya, ya yang dinamakan bisnis syariah adalah bisnis yang memiliki maslahat manfaat yang besar untuk umat, gitu ya. Kalau dia bicara bisnis syariah tapi bicaranya hanyalah kepentingan income pribadi, ya apa yang didapatkan, ya penghasilan besar, tetapi ya maslahat manfaatnya untuk umat apa? Ya tidak bicara tentang itu, maka ini omong kosong juga sebenarnya, gitu ya. Bahwa yang namanya bisnis syariah itu adalah bisnis yang telah dicontohkan Rasul, para sahabat, ya mereka dapat uangnya, dapat hartanya, ya untuk umat, untuk agama, ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 3 poin bisnis syariah yang insya Allah malam ini kita akan bahas, ya dan ini akan menjadi bisnis kita ya yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Oke, bismillah. Ya kita mulai sama-sama semua, teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Ya kita bicara tentang bisnis syariah. Ya, bisnis syariah, bisnis yang berkah, tentunya bisnis yang berlimpah, berdampak dan sustainable. Artinya income yang kita dapatkan kekal abadi itu atau berkelanjutan, berkesinambungan ya bahkan semakin meningkat. Nah, untuk itu kita perlu mengecek dulu nih, ya bagaimana kondisi keuangan Anda saat ini, kondisi keuangan kita semua pada saat ini. Ya, dalam kondisi pandemi saat ini apakah baik-baik saja? Ya, apakah banyak yang kita potong ataukah banyak yang akhirnya tidak bisa kita wujudkan, gitu ya? Mungkin kita masih punya tanggungan, ya, punya amanah, ya, atau punya impian besar untuk anak kita ke depan. Karena saat ini mungkin anak kita baru 3 tahun, baru 5 tahun, ya, baru 10 tahun. Yang tentu kita berpikir bahwa bagaimana mereka nanti ya melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yang dari SD mau SMP, yang SMP mau SMA, yang SMA mau kuliah dan seterusnya, ya. Atau kita punya harapan, impian umroh bersama keluarga, memberangkatkan orang tua kita ke tanah suci dan seterusnya. Nah, dengan kondisi saat ini kita cek bersama bagaimana keuangan kita saat ini. Yang kedua yang perlu kita pahami juga adalah bagaimana dengan pekerjaan kita saat ini, ya. Kalau coba kita lanjutkan, kalau coba kita teruskan, ya dengan kondisi yang ada saat ini, mungkin nggak, ya 5 tahun ke depan, ya apa yang menjadi impian kita, apa menjadi harapan kita bisa kita wujudkan dengan menjalankan aktivitas kita sebelumnya. Nah, jangan sampai kita habis waktu, ya banyak orang yang akhirnya ya menjalankan aktivitas, ya habis bulan, dan seterusnya, tiba-tiba kaget sudah pensiun, kemudian ya tidak punya bisnis, tidak punya pekerjaan, yang akhirnya apa? Bekerja lagi setelah bisnisnya, ya setelah selesai dari pekerjaannya. Nah, mau sampai kapan seperti itu? Ya, apa impian kita? Umpama pengen beli rumah, ya kendaraan, jalan-jalan ke luar negeri mungkin, ya menjalankan hobi kita, fashion kita, ya atau keinginan yang banyak, ya kata Doraemon apa? Ya ingin itu banyak sekali, gitu banyak keinginan kita, ya tetapi apa? Ya nggak memungkinkan diwujudkan karena income kita ya tidak mampu ya untuk memenuhi apa yang menjadi impian-impian kita, ya. Nah, yang ketiga, ya mungkin sahabat-sahabat semua yang hadir malam hari ini berpikir ya pengen punya sebuah profesi, sebuah bisnis yang halal, ya yang sesuai syariah, ya untuk apa? Untuk menyiapkan masa depannya, ya masa pensiunnya. Ya nanti kalau pensiun ya paling nggak ada satu bisnis yang bisa dilanjutkan oleh keluarganya tanpa harus ya bekerja, ya mencari sesuatu yang bisnis yang baru yang belum tentu juga menghasilkan dan butuh modal besar, ya. Nah, apa nih ya tren bisnis yang halal saat ini, ya yang tentunya legal secara undang-undang pemerintahan, ya dan sesuai dengan syariah, ya sehingga apa? Sehingga kita terbebas yang namanya apa dari riba, ya bahkan hidup kita sejahtera, ya rezeki berkah sekaligus kita punya amal jariah, ya. Nah, seperti apa nih ya bisnis syariah yang berkah itu, ya yang berlimpah, yang berdampak dan sustainable. Ya, saya semakin semangatnya langsung kehausan, ya. Oke, baik.
Untuk itu kita perlu melihat sejarah dulu nih. Ada 3 kisah yang malam hari ini coba kita akan ambil bersama sebuah renungannya ya, bagaimana yang namanya ya kemaslahatan, kemanfaatan, kekayaan yang hakiki yang telah dipraktekkan oleh salah sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan ya. Kita tahu Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling kaya ya. Ada yang kaya juga, Abdurrahman bin Auf ya, ada Tolha yang kaya, ada Sa'd bin Abi Waqqas yang juga kaya, Abu Bakar yang kaya, banyak ya. Tetapi kita ambil satu pelajaran dari Utsman bin Affan ya, orang kaya yang 1440 berapa? 3 apa 4 sekarang 43 tahun yang lalu ya. Aset kekayaannya masih ada sampai saat ini ya. Aset kekayaannya masih ada sampai saat ini ya. Yaitu apa? Kekayaan yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu rekening atas nama Utsman. Dari mana? Dari kebun kurma yang pada waktu itu ya Utsman beli nih tanah ini yang di situ ada sumur yang diwakafkan untuk kaum muslimin ya. Untuk orang-orang yang tinggal di Madinah ya, bukan hanya untuk kaum muslimin tapi untuk orang-orang yang tinggal di Madinah. Rasulullah SAW menawarkan ada sebuah peluang amal ya yang dimana disambut oleh Utsman, dibeli sumur tersebut dan dulu diwakafkan, diberikan maslahatnya, manfaatnya untuk orang-orang yang tinggal di Madinah. Nah, sampai hari ini ya yang namanya Mazra'ah Bi'r Utsman, kebun kurma Utsman bin Affan ini masih berbuah, masih menghasilkan ya, yang sampai hari ini ya hasil dari kebun kurma tersebut masih ya berputar ya, maslahatnya, manfaatnya, keuntungannya diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, dari fakir, miskin, duafa ya, dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah ya. Kisah kedua adalah kisah Raja Abdul Aziz ya, seorang raja pendiri kerajaan Arab Saudi ya. Yang terkenal adalah wakaf beliau, yaitu tanah yang dekat Masjidil Haram, yang mana tanah tersebut dibangun hotel di atasnya, hotel megah, hotel bintang 5, Abrajul Bait ya. Ada 7 tower di sana, Zamzam ya, Swiss Hotel, Rutana, apalagi namanya itu ya, banyak ya. Itu mereka sewa ya. Jadi keuntungan dari penyewaan lahan ini ya, hotel ini untuk apa? Membiayai Masjidil Haram. Luar biasa gitu ya. Ini the real ya, apa namanya, orang yang benar-benar kaya gitu ya. Kemudian juga nih Syekh Buga ya, Habib Abdul Rahman Al-Habsyi ya, atau sering disebut dengan namanya Habib Buga Al-Aceh ya, orang Aceh yang mana pada waktu itu juga orang kaya yang berniaga ya, sampai ke Arab Saudi sana, tinggal di sana, beli tanah ya di Mekah, lalu apa ya, tanah tersebut diwakafkan ya. Nah, tanah tersebut dibangun di atasnya hotel-hotel ya. Kemudian hasil dari wakaf tanah tersebut yang bangun hotel di atasnya ya, diberikan hasilnya untuk orang-orang ya, kaum muslimin yang membutuhkan ya, termasuk di dalam wasiat wakafnya adalah diberikan untuk orang asal Aceh yang haji datang ke Mekah ya, mendapatkan uang per orang sebesar 4 juta rupiah ya. Dari beberapa tahun sudah berjalan ya, totalnya sampai hari ini ya sudah lebih dari 5,2 triliun ya. Ini uang yang hasil dari kekayaannya seorang Habib ini ya, seorang Syekh Buga ini ya, yang diwakafkan dan kemaslahatannya diberikan untuk umat. Nah, apa pelajarannya ya? Apa kesamaannya dari 3 orang di atas ya? Dari sahabat Rasulullah Utsman, dari Raja Abdul Aziz, dari Syekh Buga. Ya, kalau kita mau cerita yang lain juga banyak, tapi nanti waktu kita nggak cukup. Tapi saya ingin mengambil poinnya adalah bahwa ya, apa kesamaan yang mereka lakukan? Apa kesamaan yang mereka berikan? Ya, yaitu kekayaan mereka, kemaslahatannya, kemanfaatannya ya, kekal abadi untuk umat ya, diwakafkan ya. Ini yang benar ya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika ya kekayaan tersebut bermanfaat ya, menjadi maslahat yang besar untuk umat ya, untuk kaum muslimin dan untuk orang-orang yang membutuhkan tentunya ya, dan itu kekal abadi selama-lamanya. Nah, contoh nyata juga bahwa ini adalah Universitas Al-Azhar ya, yang diwakafkan juga. Awalnya Masjid Jami ya, sudah 1081 tahun. Orang-orang kuliah di sana, belajar di sana ya, tanpa bayar ya, gratis, mendapatkan ilmu pendidikan dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa ya yang namanya wakaf, kekekalan itu adalah suatu hal yang bermanfaat, maslahat untuk umat ya, yang bermanfaat untuk orang yang melakukannya tentunya. Oke. Nah, malam hari ini ya, saya tambahkan satu slide yaitu tentang beberapa nazir wakaf ya. Bicara tentang wakaf tadi yang ada kesamaannya dengan kisah 3 panutan kita ya, 3 contoh yang telah saya sampaikan di atas tadi, bahwa ya
Di antara nazir-nazir wakaf ini, ya, ada Jam'iyat Du'afa, Al-Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf, Wakaf Ikadi, Wakaf Yakesma, ya, Badan Wakaf Yatim Mandiri, ya, kemudian Wakaf Global Wakaf dan Wakaf Kampung Maghfirah, ya. Apa nih maslahat manfaatnya wakaf bagi nazir ini? Ya, ini mungkin penting saya sampaikan di malam hari ini. Ya, kalau kita lihat contoh Al-Azhar hari ini, ya, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ya, mungkin pendirinya udah nggak ada. Ya, orang-orang yang berwakaf sudah nggak ada. Ya, tetapi maslahat manfaatnya sudah berjalan 1000 tahun lebih. Ya, artinya apa yang kedua ingin saya sampaikan bahwa ya nazir-nazir wakaf yang hari ini ada, yaitu orang-orang yang hari ini atau lembaga-lembaga wakaf, lembaga pendidikan yang ada hari ini, ya mungkin umur pendirinya atau umur lembaga ini ya akan lebih panjang daripada umur orang-orang yang bekerja di dalamnya, ya pengurusnya, yayasannya, pemiliknya, ya ataupun orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, lembaga-lembaga wakaf ini tentunya ya punya program-program yang mulia untuk umat, ya program-program kemanusiaan, program-program pesantren, program-program sumur, program-program wakaf Al-Quran, ya program-program masjid dan seterusnya, ya membangun sekolah, membangun rumah sakit, ya membangun klinik dan seterusnya, yang semuanya kembali pada kemaslahatan umat, ya. Nah, maksud saya apa? Ya, tentu ya, namanya lembaga-lembaga ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, membutuhkan dana yang besar, membutuhkan dana abadi jangka panjang, yang mana ya kemaslahatan untuk umat ini akan terus berjalan ya ketika lembaga-lembaga ini memiliki dana wakaf yang kuat tentunya. Nah, itu dari sisi lembaga wakafnya. Tapi dari sisi untuk umatnya adalah ya ketika kita mampu ya memberikan harta yang kita miliki menjadi wakaf ya, menjadi maslahat untuk umat ya, maka ya kemaslahatan ini ya akan kekal abadi, ya, akan digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan baik buat sumur ataupun buat digunakan untuk sholat dan seterusnya. Tetapi ada juga yang lebih penting daripada itu adalah bagi orang yang berwakaf tentunya ya ketika telah berada di alam kubur ya telah meninggal dunia maka akan mendapatkan pahala jariah. Dari apa? Dari yang dia berikan, dari yang dia wakafkan. Dia wakaf masjid, dia wakaf sumur dan seterusnya. Setelah meninggalnya orang tersebut akan mendapatkan pahala jariah yang kekal abadi. Jadi ada 3 poin di sini yang saya sampaikan bahwa ya melalui wakaf ini ya contoh bahwa kehebatan wakaf ini ya kedahsyatan wakaf ini pada zaman-zaman yang telah lalu ya itu luar biasa ya, lembaganya masih ada sampai hari ini ya, maslahatnya untuk umat masih berjalan ya, dan yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan wakaf ini mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, inilah ya yang sesungguhnya adalah bisnis syariah. Kenapa? Ya, karena ini tujuannya udah jelas akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala ya apalagi pahala jariah, maslahatnya untuk umat ya, dan yang namanya wakaf ini selalu ya akan menjadi kekal dan abadi. Ya itu disebut dengan sustainable. Nah, pengen nggak kita ya bisa berwakaf miliaran tentunya ya dan berdampak buat umat serta kita mendapatkan pahala yang terus mengalir ya, kekayaan yang terus abadi mengalir selalu. Ya. Nah, apakah uang miliaran tersebut sudah ada pada saat ini? Nah, ini masalahnya kita. Kita mau bicara bisnis nih, artinya kita mau bicara kita punya penghasilan ratusan juta bahkan miliaran ya. Yang dengan itu kita bisa berwakaf. Ya, dengan itu kita bisa berdampak untuk umatnya. Dengan itu kita bisa ya punya peran yang besar untuk umat, membantu nazir-nazir wakaf, membantu lembaga wakaf ya untuk apa? Untuk memiliki dana wakaf ya yang kembali kemaslahatannya untuk umat. Nah, kalau untuk berwakaf ya 1 miliar ya atau 10 miliar, ada nggak caranya? Ya, ada nggak caranya? Ya, kalau kita bicara secara manual ya, bicara tentang cara berwakaf biasa ya, tentu kita menabung ya, tentu kita mencicil tentunya gitu ya. Artinya kalau kita coba berwakaf 1 miliar ya dan kita hanya mampu mencicil 1 juta umpama sebulan, itu butuh waktu 83 tahun. Kalau kita mampu mencicil 3 juta per bulan, itu kita butuh waktu 28 tahun. Gitu ya. Nah, mampukah kita ya mempersiapkan wakaf yang maslahatnya besar, yang manfaatnya besar, yang akan kembali untuk umat? Ya, maka ada cara nih ya. Nah, cara inilah yang malam hari ini kami mau sharing buat teman-teman semua, yaitu cara berwakaf dengan mudah ya. Ya, zaman berputar, zaman berubah ya, zaman semakin maju ya, ada metode wakaf ya yang sangat membantu umat, semua memungkinkan punya wakaf dengan mudah. Ya, nazir-nazir wakaf bisa menerima dana wakaf ya dengan jumlah yang sangat besar sekali.
ya yang maslahatnya suatu hari nanti ya akan memberikan kemakmuran ya kebahagiaan untuk umat manusia. Nah, ada namanya rekening Refro Syariah Alisyah namanya ya. Nah, kita perhatikan rekening ini ya. Ini yang disebut dengan cara berwakaf dengan cara kuantum ya. Cara berwakaf dengan cara kuantum adalah ya, contoh ya, kita mampu bersebulan ya, usia anggaplah masih 35 tahun sampai 38 tahun ya, dia mampu menyisihkan 1 juta per bulan. Ya, maka nilai wakaf 1 miliarnya sudah disiapkan ya, dengan dia mengikuti program wakaf yang 1 miliar dengan iuran 1 bulan 1 juta ya. Kemudian langsung menentukan ya, memilih mana nazir wakaf yang akan mengelola dana wakafnya nanti ya, dan menyebutkan peruntukan wakafnya untuk apa dalam wakaf wasiatnya tentunya ya. Ya, silakan pilih nazir-nazir wakaf yang sudah bekerja sama dengan kuantum wakaf tentunya. Nah, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya ya, dia membayar yang namanya iuran tabaruknya sebagai program wakaf ini ya. Seandainya baru berjalan 4 bulan ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nggak tahu ya 4 bulan atau 5 bulan atau 1 tahun kemudian meninggal dunia ya, maka ya nilai wakafnya sebesar 1 miliar ya sudah bisa langsung diterima ya dan dikelola oleh nazir wakaf yang dia pilih tentunya. Jadi antaranya ada 9 nazir wakaf ya yang berada di layar Zoom Bapak Ibu semua yang hadir ya, ada Domain Duafa, Al Azhar, Rumah Wakaf, Inisiatif Wakaf, Wakaf IKADI, ya wakaf mandiri ya, kemudian wakaf Yakesma, wakaf Pemukira dan global wakaf. Bapak Ibu boleh pilih ya mau mewasiatkan wakafnya ini kepada lembaga wakaf yang mana ya, nilai 1 miliar tersebut dan peruntukannya untuk apa. Nah, program apa nih yang bisa menciptakan dana wakaf dalam jumlah yang besar seperti itu? Ya, ini pertanyaan kita, bagaimana mungkin ya baru berjalan 3 bulan ya, berjalan setahun, baru berjalan 2 tahun ya, ketika meninggal dunia ada nilai wakaf sebesar 1 miliar yang bisa dikelola, yang bisa ya dipakai oleh nazir wakaf untuk apa? Untuk menjalankan wakaf wasiatnya, ya peruntukannya untuk apa? Nah, ini namanya program wakaf Alisyah namanya ya. Jadi cara berwakaf dengan mudah ya, ringan namun optimal ya, dan kita amanah karena bekerja sama dengan nazir wakaf yang terpercaya tadi. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul di benak kita ya, program kuantum wakaf ini apakah sudah sesuai dengan fatwa ya? Apakah sudah ada fatwanya ya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia? Tentu ya, yang namanya bisnis syariah ya tentu harus mendapatkan sertifikat halal ya. Ada kajiannya tentunya, ada landasan hukumnya ya, ada fatwanya ya. Nah, ini sudah ada mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya, fatwa nomor 106 tahun 2016, dan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Artinya program kuantum wakaf tersebut ya itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, ini juga sertifikat penunjukan Dewan Syariahnya kepada lembaga keuangan syariah tersebut ya. Oke, dapatkah dipastikan, pertanyaan berikutnya lagi nih akan muncul di benak kita ya, lembaga keuangan syariah ini sehat nggak sih, kuat nggak sih ya, sehingga dana yang dikelola tersebut nanti aman ya, amanah dan profesional ya. Tentu ya, karena lembaga wakaf yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah tersebut ya adalah lembaga keuangannya disebut dengan Allianz Syariah ini ya, yang lembaga keuangan ini ya adalah lembaga keuangan yang terbaik di Indonesia saat ini ya, dengan mendapatkan segudang penghargaan ya dalam pengelolaan dananya ya, dalam prosesnya, dalam produknya ya, dalam apa namanya sistem bisnisnya ya. Nah, kata Pak Habibie ya ketika hadir Allianz Indonesia ya, beliau sampaikan ya itu adalah sahabat karibnya, temannya yang diundang ke Indonesia untuk apa? Untuk pada waktu Pak Habibie ke pesawat terbang ya, orang temannya tersebut yang kuliah di Jerman datang ya mendirikan Allianz ini di Indonesia. Dan kata Pak Habibie, Allianz itu adalah asuransi yang besar ya. Ini ada videonya tapi saya cepatkan saja karena nanti kalau mau lihat videonya boleh nanti ada di YouTube ya, bagaimana penjelasan Pak Habibie tentang hadirnya Allianz di Indonesia ini. Ya, merupakan perusahaan besar dunia ya, nomor 1 dunia yang sangat sehat dan sangat kuat sekali ya, dengan 88 juta nasabah di seluruh penjuru dunia ya, dan nomor 1 dunia ya. Dan klaimnya ya sampai saat ini sudah 11 triliun tentunya ya dalam setahun, atau per hari membayar klaim sebesar 33 miliar besarnya ya. Kalau ini data yang lama yang ada di laptop. Oke, bicara tentang wakaf tadi ya, tentu ada tantangan dan ada peluangnya ya. Kondisi atas kondisi perwakafan saat ini tentunya. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi perwakafan di tanah air kita ya, bahwa hari ini sudah ada 430.000 hektar tanah ya yang sudah menjadi tanah wakaf
ya. Nah, tanah wakaf ini ya ternyata ya 90%-nya belum bisa digunakan. Apa kendalanya? Kendalanya adalah karena tanah wakaf ini belum ada pendanaannya. Ya, belum bisa dikelola, belum dibangun ya masjid, belum bisa dibangun rumah sakit, belum bisa dibangun pesantren. Kenapa? Ya, karena dananya yang nggak ada. Gitu ya. Karena dananya yang belum terkumpul. Gitu ya. Ini PR besarnya. Nah, sedangkan ya peluangnya bagaimana peluangnya? Potensinya di Indonesia saat ini ya bahwa yang namanya wakaf produktif ataupun wakaf uang ini ya potensinya per tahun itu bisa 180 triliun ya, luar biasa banget gitu ya. Namun sayangnya ya yang terrealisasi ya dari aset wakaf yang harusnya ada 2.000 triliun per tahun menurut BWI ya, aset-aset wakaf yang bisa dihimpun itu baru 400 miliar per tahun. Nah, ini artinya apa? Angkanya masih sangat kecil sekali. Kenapa terjadi? Ya, tentu ya karena yang pertama adalah pemahaman. Ya, pemahaman tentang perwakafan ini masih sangat rendah. Ya, masih menganggap wakaf ini sebagai sesuatu yang sukarela, yang nggak wajib, minimnya literasi dan minimnya orang-orang yang bergerak ya, mengajak umat ya, memahamkan tentang wakaf, mengajak umat berwakaf ya, dan program-program wakaf yang belum menyentuh cara umat berwakaf dengan mudah, namun bisa berwakaf dengan maksimal ya atau dengan optimal. Nah, maka disinilah ya peluang yang kita bisa ambil ya sebagai seorang partner wakaf ya. Seorang partner wakaf menjadi solusi. Kenapa? Karena ini adalah profesi mulia yang berorientasi akhirat. Balik kepada kita yang pertama tadi ya. Untuk apa? Membantu umat merencanakan wakaf dengan mudah ya, dengan ringan dan hasil optimal. Ya, orang bisa menyisihkan 500.000 bisa berwakaf 500 juta. Orang menyisihkan 1 juta bisa berwakaf 1 miliar ya, dan seterusnya ya. Serta yang kedua adalah kita menjadi mitra nazir wakaf yang amanah. Ya, kita bekerja sama dengan nazir-nazir wakaf yang amanah, profesional ya dalam menghimpun dana wakaf melalui program kuantum wakaf. Nah, inilah sebuah profesi ya yang mulia yang berorientasi akhirat di mana kita mengajak umat, membantu umat ya merencanakan wakaf dengan mudah serta menghimpun dana wakaf tersebut kepada nazir-nazir wakaf yang bekerja sama dengan kita. Ya. Nah, tentu ya karena kita bekerja sama dengan industri keuangan syariah ya sebagai partner dari mitra-mitra wakaf tersebut ya dari nazir-nazir wakaf tersebut yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah ya maka ujroh yang diterima adalah ujroh atau kompensasi atau apa bahasa umumnya fee yang diterima tersebut adalah diberikan oleh industri keuangan syariah. Ya, karena pada hakikatnya wakaf tidak boleh berkurang. Artinya 1 miliar tersebut tidak boleh dikurangi untuk memberikan hak sebagai orang yang menghimpun wakaf. Tidak boleh. Ya, oleh sebab itulah program wakaf ini ya memberikan ujrah melalui akad wakalah bil ujrah namanya. Ya, akad wakalah bil ujrah tersebut, ya perusahaan sebagai lembaga keuangan tersebut mendapatkan ujrah ya dari orang yang ikut program ini. Nah, ujrah tersebutlah yang diberikan kepada partner wakaf atau orang yang bergerak dalam industri perwakafan ini untuk apa? Untuk mengajak umat ya berwakaf dengan mengikuti program yang namanya kuantum wakaf. Artinya ujrah yang diterima sudah mendapatkan persetujuan dari OJK dan sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Artinya ujrah yang diterima adalah halal, legal dan syar'i. Oke, kita bicara tentang ujrah yang akan kita terima. Jadi di sini ada 2 level karir yang kita bisa jalankan sebagai seorang partner wakaf ya. Yang pertama disebut sebagai wakaf eksekutif ya atau bisnis eksekutif ya. Umumnya kita sebut karena ini adalah bisnis disebut dengan bisnis eksekutif ya sebagai seorang eksekutif wakaf ya. Yang kedua disebut dengan bisnis partner ya. Yang kedua adalah levelnya sebagai wakaf partner. Nah, bagaimana ya? Di sini ada 3 sumber ujrah yang bisa diterima. Yang pertama disebut dengan komisi ya. Yang kedua disebut dengan offering, yang ketiga disebut dengan royalti ya. Nanti saya akan jelaskan di bawahnya ya. Baik, bagaimana kita memulai profesi sebagai seorang partner wakaf ya. Tahap pertama adalah ya kita melakukan syiar wakaf ya. Tentu setelah kita mendapatkan training, mendapatkan pelatihan ya, mendapatkan edukasi ya, pemahaman ya dan sertifikasi tentunya sebagai seorang partner wakaf ya. Kita mengajak umat ya untuk apa? Untuk mereka merencanakan wakaf, memiliki program wakaf dengan mudah ya melalui program wakaf Refus Syariah ini ya. Berapa orang yang kita ajak ya? Paling tidak ya kita bisa mengajak ya 30 orang dulu ya, 30 orang dulu ya dalam jangka waktu mungkin kita bisa per bulan mungkin 5 orang ya. 5 orang dikali 6 bulan mungkin kita bisa selesai ya 30 orang nih dalam 6 bulan ke depan. Contoh ya dalam 1 bulan kita bisa mengajak 5 orang untuk berwakaf melalui program ini ya. Nah,
maka ya ujroh yang akan diterima ya sebesar 7 juta. Ya, artinya kalau kita bisa memberikan edukasi yang mengajak umat ya untuk mengikuti program berwakaf mudah ini ya, namun nilainya optimal, yang kita arahkan nanti untuk mensupport program-program nazir wakaf ya, kita jelaskan ini nazir wakaf ini punya program rumah sakit, nazir wakaf ini punya program masjid, nazir wakaf ini punya program pendidikan, nazir wakaf ini punya program buat anak yatim, nazir wakaf ini punya program buat pesantren, nazir wakaf ini punya program buat wakaf produktif. Silakan Bapak Ibu nanti wakafnya mau menunjuk nazir wakaf mana. Nah, kita bantu dan kita hubungkan dengan nazir wakaf yang tadi yang sudah bekerja sama dengan kita. Ya, jadi program wakaf ini bisa mensupport program-program wakaf dari nazir wakaf ya, dan sebagai seorang hamba Allah ya, sahabat kita, keluarga kita, teman kita bisa berwakaf dengan mudah dengan mengikuti program ini ya, mencicil setiap bulan ya dengan angka yang ringan tentunya, yang mudah, tapi nilai wakafnya ya optimal ya. Bila kita bisa membantu ya keluarga kita, sahabat kita, teman kita, relasi kita ya merencanakan wakaf, menyiapkan amal akhiratnya ya, menyiapkan bekal di alam kuburnya ya untuk perjalanan panjang menuju akhirat dengan memiliki program wakaf sejak masih hidup ya dengan cara mudah ya, maka kita yang mendapatkan ujroh tentunya dari industri keuangan syariah tersebut yang punya program wakaf ini sebesar 7 juta per bulan. Nah, tahap kedua ya, karena kalau kita bekerja sendirian tentu tidak mungkin dengan waktu kita yang terbatas ya. Satu hari kita harus sharing ya kepada sekian orang tentu ya. Maka kita perlu mengajak nih. Kalau kita sudah ahli dan 6 bulan belajar, tentu kita sudah punya pengalaman. Maka kita melatih ya 5 orang sahabat kita ya, teman kita untuk bergabung menjadi partner wakaf bersama kita. Yuk bareng-bareng kita edukasi umat menjadi konektor kebaikan, mengajak umat untuk syiar wakaf ya. Dan 5 orang tersebut yang kita ajak juga bisa membantu keluarganya, membantu teman-temannya, membantu tetangganya ya, untuk apa? Punya perencanaan wakaf, punya program wakaf ya. Masing-masing mereka bisa membantu 30 orang untuk berwakaf ya melalui program kuantum wakaf ini ya, dan mengajak ya kepada nazir wakaf untuk melakukan ikrar wakaf ya kepada nazir wakaf yang diinginkan. Nah, bila 5 sahabat kita tersebut yang menjadi partner wakaf kita ya berhasil membantu 30 orang juga berwakaf ya, maka kita mendapatkan ujroh per bulan sebesar 25 juta rupiah ya. Artinya ya kalau kita yang pertama kita bisa selesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, maka 5 teman kita pun pada hakikatnya pun bisa nih menyelesaikan dalam waktu 6 bulan juga. Artinya dalam 1 tahun ke depan ya, kalau kita menjalankan profesi sebagai seorang partner wakaf, kita bisa mendapatkan ujroh sebesar 25 juta rupiah per bulan ya. Artinya inilah yang disebut dengan percepatan income ya. Percepatan income kita yang bekerja dalam waktu setahun, maka kita per bulan bisa mendapatkan ujroh atau penghasilan sebesar 25 juta per bulan. Nah, tahap ketiganya ya, tentu ya kita sebagai seorang partner wakaf ya ingin ya membina nih ya partner wakaf yang bergabung bersama kita ya secara profesional dan menyiarkan wakaf dengan lebih luas lagi. Maka tentu 5 teman kita tadi juga pengen dong ya, punya penghasilan yang besar seperti kita 25 juta ya. Maka dia juga ayo ngajak sahabat-sahabatnya, keluarganya, temannya. Ini bisnis bagus, ini adalah bisnis akhirat yang menjadi konektor kebaikan, mengajak umat berwakaf ya, menjadi mitra nazir wakaf ya, menghimpun dana wakaf dengan mudah, merencanakan wakaf dengan mudah ya. Maka ya ada yang bergabung dalam grup tersebut 25 orang ya. 5 mengajak 5 kan 25. Nah, ditambah 5 yang telah bergabung lebih awal, artinya kita membina 30 orang dalam grup kita nih ya, dalam grup bisnis kita ya. Maka ya bila 25 orang tersebut bisa meraih targetnya atau mencapai 30 wakif, orang yang berwakaf ya dibantu, maka ya kita yang bergabung sebagai partner wakaf ini mendapatkan ujroh sebesar 50 juta rupiah per bulan ya, karena kita sudah menerima royalti dari membina ya 30 orang yang bergabung di bawah kita ya. Nah, tentu ya kita ingin melakukan yang namanya ekspansi lebih besar lagi ya. Untuk apa? Ya, kita menghimpun dana wakaf lebih besar lagi. Kenapa? Ya, karena dengan kita menghimpun dana wakaf lebih banyak lagi ya, program-program lembaga wakaf, program-program nazir wakaf, program-program pesantren, program membangun masjid, itu insya Allah ya akan terwujud ya.
program kesejahteraan umat akan terwujud, ya. Jadi semakin banyak yang berwakaf, semakin banyak kita mengajak partner-partner wakaf bergabung ya untuk melakukan syiar wakaf, ya tentu maslahatnya untuk umat akan lebih banyak lagi. Nah, karena maslahatnya lebih banyak, tentu secara otomatis ya bonus kita yang kita terima ya atau ujrah yang kita terima itu juga akan meningkat ya secara otomatis juga ya. Artinya ya kita bisa mempunyai penghasilan minimal ya 200 juta per bulan ya. Nah, bagaimana kita memandang angka 200 juta per bulan ini? Ya, tentu angka 200 juta ini per bulan sangat kecil sekali ya kalau kita memandangnya bahwa 200 juta ini kalau kita mau sedekah, mau bangun masjid tentu masih kurang. Ya, kita mau berinfak ke lembaga duafa, ya, ke pesantren, ke rumah tahfidz, ya, setiap bulan kita keluarkan. Tentu ini baru bisa mensupport. Mungkin kalau kita 10 juta, ya baru 20 lembaga yang kita bantu. Ya, itu pun angkanya masih kecil sekali. Ya, maka kalau kita melakukan dengan hati gembira, hati riang yang mengajak umat berwakaf, ya tentu ya kita bisa mendapatkan ujrah yang lebih besar lagi sehingga maslahat manfaatnya bisa lebih banyak lagi. Ya, nah kalau kita contoh ini sistem bisnis yang lebih ringan, ya artinya kalau kita tadi di awal membantu sahabat kita 5 orang, ini cuma 3 yang kita bantu nih, ya cuma 3 orang yang kita bisa ajak bergabung menjadi partner wakaf kita. Ya, maka kalau baru 3, artinya kita baru mendapatkan ujrah sebesar 17 juta. Ya. Kemudian yang kedua, ya kalau kita tahun berikutnya mengajak lagi 3, kita menerima ujrah sebesar 33 juta. Ya. Di tahun berikutnya kita mengajak 3 lagi bergabung, ayo menjadi partner wakaf saya. Ya, kita syiar wakaf. Maka penghasilan kita sebesar 93 juta rupiah. Ini per bulan. Ya. Kemudian kita lakukan lagi di tahun berikutnya, ya mengajak 3 partner wakaf bergabung untuk melakukan syiar wakaf. Ya, kita punya penghasilan 323 juta rupiah per bulan. Ya, di tahun berikutnya tahun ke-6, ya kita bekerja sebagai seorang partner wakaf, ya mengedukasi umat menjadi partner wakaf, menjadi mitra nazir wakaf, ya dengan mengajak 3 orang lagi untuk menjadi mitra kita, menjadi partner kita, ya maka kita bisa punya penghasilan sebesar 1,3 miliar per bulan. Angka 1,3 miliar ini juga sangat kecil ya. Kalau kita berpikirnya dengan angka ini kita bisa mensupport pesantren, mensupport lembaga wakaf, kita bisa berwakaf ya. Sehingga apa? Ketika kita meninggal dunia, ya kita sudah punya amal jariah ya yang insya Allah akan menambah timbangan amal kita ya karena kita sadar kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah, banyak khilaf ya. Ya, mungkin ibadah kita yang kita lakukan belum cukup untuk apa? Untuk memberatkan timbangan amal kita karena mungkin dosa kita lebih berat daripada pahala kita. Maka kalau kita bisa berinfak, bersedekah, berwakaf dengan income yang kita dapatkan ini dan mengajak umat berwakaf ya sebagai konektor kebaikan, insya Allah ya dunia kita dapat, akhirat kita pun insya Allah akan selamat. Jadi pemahaman inilah yang perlu kita kedepankan ya, bukan dari sisi cuannya, tetapi dari sisi maslahatnya, manfaatnya yang akan diterima oleh umat ya, oleh nazir wakaf ya, dan kita pun bisa banyak berbuat untuk umat ya. Nah ini ada contoh ya beberapa bukti penghasilan ya, ada 100 juta ya per bulan, ada 338 juta per bulan, ada 679 juta per bulan ya, ada 2,8 miliar per bulan ya, dan ini banyak ya banyak sekali sahabat-sahabat kita ya yang sudah punya penghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan ya. Artinya balik lagi ya, angka miliaran per bulan itu adalah bagaimana kita memandangnya ya, untuk apa uang tersebut ya, dan apa yang bisa kita perbuat ya, kebaikan-kebaikan dari hasil yang kita dapatkan dari income tersebut. Nah, artinya dengan penghasilan yang besar, halal dan syar'i ya, maka akan banyak yang mau terlibat secara serius ya sebagai partner wakaf ya. Yang jadi masalah sekarang adalah tidak banyak orang yang mau terlibat sebagai seorang penggerak wakaf ya, yang mengajak umat berwakaf. Karena kenapa? Ya karena tidak ada ujrah yang diterima, karena tidak ada penghasilan yang didapat, sehingga apa? Ya, dia masih mengurus apa namanya kebutuhan keluarganya, buat anaknya, buat yang lain-lain, sehingga tidak bisa fokus ya, tidak bisa fokus untuk apa? Membantu umat merencanakan wakaf, mengurus lembaga wakaf, tidak fokus. Kenapa? Ya tidak ada income-nya, tidak ada ujrahnya. Maka kalau kita di sini ya secara serius bisa melakukan yang namanya edukasi umat, melakukan syiar wakaf ya, kemudian juga membantu nazir-nazir wakaf, menghimpun dana wakaf ya, dan sudah punya penghasilan ratusan juta, miliaran per bulan ya, pasti tentunya ya kita akan serius di sini ya untuk membantu umat, melayani umat ya, melayani nazir-nazir wakaf ya, sehingga maslahat untuk umat ya,
kesejahteraan untuk umat ya yang dulu pernah terjadi ya bisa kita ulangi ya, di zaman-zaman ini ya dan di waktu-waktu yang akan datang tentunya ya itu impian besar kita ya. Nah, bagaimana sahabat Rasulullah SAW ya yang kaya raya ya agar kita tidak anti dengan kekayaan ya. Banyak orang yang hidupnya egois ya, banyak orang yang hanya mikir ya yang penting cukuplah buat anak dan istrinya ya, yang penting cukuplah buat keluarganya ya. Artinya ini punya hati yang sangat kerdil ya, punya mental yang sangat apa ya, tidak peduli dengan yang lain. Ya kenapa? Dia berpikirnya dia dan keluarganya udah cukup lah, nggak perlulah bantu orang lain, nggak perlulah berbuat untuk umat, nggak perlulah kita sedekah yang banyak, tidak perlulah kita support pesantren dan seterusnya. Ya, ini mindset yang perlu kita luruskan ya. Artinya kalau kita lihat di sini Abdurrahman bin Auf punya kekayaan 6,2 triliun pada saat meninggal dunia ya. Utsman bin Affan 2,5 triliun kekayaannya pada saat meninggal dunia. Zubair bin Awam 3,5 triliun ya saat meninggal dunia. Tolha 500 miliar pada saat meninggal dunia. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita punya kekayaan, ya, punya keberlimpahan yang maslahatnya tentu orientasi kita adalah akhirat, ya. Maslahat untuk umat, ya tentulah ini akan memberikan ya di suatu hari nanti kita akan meraih pahala jariah ya sebagaimana telah diraih oleh Utsman bin Affan ya, oleh Raja Abdul Aziz ya, oleh Syekh Buga dan seterusnya. Yang inilah memberikan inspirasi semangat kepada kita ya untuk melakukan syiar wakaf, mengajak umat berwakaf ya menjadi seorang konektor kebaikan sebagai partner wakaf ya. Nah, ini menarik slide ini ya. Orang kaya meraih ladang pahala lebih banyak daripada orang miskin. Ya, karena pada zaman Rasulullah SAW, jadi ada seorang sahabat-sahabat yang mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya. Ya, kenapa ya sahabat? Rasulullah bertanya, ya mereka sholat, kami sholat, kami baca Quran, mereka baca Quran, kami kalau ajari zikir, mereka juga zikir. Ya, mereka bisa sedekah, mereka bisa infak, mereka bisa ikut berjihad, mereka bisa melakukan kebaikan dengan harta mereka, kami nggak bisa. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya itulah keutamaan yang Allah sudah kasih, Allah berikan kepada orang-orang kaya di antara kalian. Ya, tinggal bagaimana kita memandang kekayaan, memandang keberlimpahan, memandang harta, ya, yang kalau kita orientasinya benar adalah untuk akhirat, untuk pahala, untuk kebaikan, ya, tentu kita akan bersemangat berjuang, ya, menjadi orang-orang yang Allah pilih. Ya, Allah musta'amilna, ya Allah pakailah kami, ya, sebagai orang-orang yang berjuang di jalan-Mu, ya, orang-orang yang mengorbankan harta jiwa kami. Ya, untuk umat, ya, untuk kesejahteraan umat dan untuk agama. Ya, ini energi yang harus kita bawa dalam menjalankan sebagai profesi seorang partner wakaf. Ya. Nah, kenapa partner wakaf adalah profesi yang mulia, penuh nilai kebaikan dan pahala? Ya, kita memiliki 3 misi mulia. Ya, apa misi mulia seorang partner wakaf? Ya, ini sahabat-sahabat kita di slide ini adalah seorang partner wakaf kami, ya, yang sudah bergabung menjadi partner wakaf. Ya. Yang pertama adalah bantu setiap orang memiliki amal jariah wakaf dengan cara mudah, ya, ringan dan optimal. Untuk berwakaf ratusan juta miliaran, ya ada solusi sekarang, ada cara sekarang, ya melalui cara kuantum, sehingga ya bisa berdampak lebih besar, bisa membangun masjid, bisa membangun madrasah, bisa membangun rumah sakit. Suatu hari nanti, ya menjadi dana wakaf yang terkumpul besar melalui nazir-nazir wakaf, yang itu menjadi maslahat untuk umat dan kita sebagai konektor kebaikan, yang mengajak umat untuk mereka merencanakan wakaf sejak dini. Ya. Yang kedua, tentu kita membantu nazir wakaf, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial ya yang bergerak untuk umat ya. Agar apa? Mereka memiliki dana ya, dana wakaf, dana abadi jangka panjang. Yang mana mereka ini adalah nazir-nazir wakaf yang umurnya akan panjang ya. Sebagaimana Al-Azhar, ya namanya nazir wakaf umurnya lebih panjang daripada umur orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut. Ya, program masjid, program apa namanya pemulihan dari bencana-bencana, ya, program pendidikan, program masjid dan seterusnya. Ini masih membutuhkan banyak dana. Ya, maka kita sebagai partner wakaf menjadi mitra dari nazir-nazir wakaf, ya, akan membantu nazir-nazir wakaf mempersiapkan dana melalui program kuantum wakaf. Yang ketiga tentunya kita punya misi mulia, yaitu bantu diri kita. Ya, mungkin hari ini kita ya susah dari sisi keuangan, ya. Anak kita butuh dana, ya keluarga kita butuh tempat tinggal, ya kita butuh kendaraan dan seterusnya, sahabat-sahabat kita butuh pekerjaan. Ayo, ya kita ada peluang ya untuk apa? Membantu diri kita dan keluarga kita dan sahabat kita untuk punya kehidupan yang layak, yang berkah, yang berlimpah, yang sejahtera, ya, yang berdampak untuk umat, ya melalui profesi sebagai partner wakaf. Ya. Nah, maka ada 5 hal, ya. Keunggulan kita, ya, kemuliaan yang kita dapatkan sebagai seorang partner wakaf. Yang pertama,
ya kebaikan bagi keluarga dalam menyiapkan masa depan dan impian keluarga melalui program Alisya. Ya, karena ya selain program wakaf ini, ya program ini juga menyiapkan dana warisan buat anak-anak, ya dana warisan buat keluarga. Jadi tadi kalau orang bisa menyiapkan program wakaf 450 juta, nah itu sebenarnya ya ada nilai 1 miliar. Yang mana 550 jutanya sesuai fatwa, ya yang boleh diwakafkan 45%, 55% menjadi haknya ahli waris. Artinya ahli waris bisa menerima warisan bila mana nanti ya seorang yang berwakaf tersebut meninggal dunia, ya hak ahli warisnya bisa diberikan ya dan wakafnya bisa terlaksana. Yang kedua, ya kebaikan untuk sesama dengan sistem dana tabaruk, dana kebajikan yang bertujuan tolong menolong sesama peserta. Artinya walaupun kita wakafnya belum terlaksana, ya kita melakukan iuran setiap bulan dengan dana tabaruk tersebut, kita sudah membantu ya banyak orang setiap bulan yang kena musibah, ya yang meninggal, yang sakit, ya yang kena bencana. Nah, itu terbantu dari dana iuran yang kita berikan setiap bulannya. Ya, inilah luar biasanya program ini. Setiap bulan kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Saat kita meninggal dunia, kita punya pahala wakaf yang besar yang akan menjadi maslahat untuk umat yang besar juga. Yang ketiga, ya tentu kita ini menjadi seorang konektor kebaikan, ya menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, ya mandalla ala khair, adal ala khair, menjadi penunjuk pada kebaikan, mengajak orang kepada amal, ya kepada persiapan akhirat, persiapan menghadapi kematian, yang menyiapkan bekal terbaik, yaitu apa? Dengan cara menyiapkan wakaf. Nah, inilah tugas kita sebagai konektor kebaikan, ya mengajak umat menyiapkan wakaf, ya sebelum datangnya ajal kematian kita. Yang keempat, tentu ini ya yang kita lakukan adalah sebagai percepatan income kita. Ya, kenapa kita kalau ada percepatan income menunggu yang lama? Ya, dengan percepatan income ini, ya yang halal berkah, ya dengan komunitas kita yang positif, insya Allah, ya kita bisa berbuat lebih banyak. Ya, berbuat lebih banyak. Kenapa? Karena kita punya income yang besar, ya dan income kita bertumbuh dengan sangat cepat sekali. Yang kelima tentu ya harapan kita adalah kita bisa mengisi hari-hari kita dengan beribadah, ya berkontribusi untuk umat, bermanfaat untuk umat, menjadi orang-orang yang Allah pilih kita, ya punya peran, ya bagaimana kita membangun peradaban, membangun umat, insya Allah. Ya. Nah, maka menjadi seorang partner wakaf ini minimal ada 2 keuntungan untuk kita. Yang pertama kita bisa punya passive income, ya sekaligus amal jariah, ya berupa amal jariah. Ya, ketika kita sharing, ngajakin orang berwakaf, menjelaskan tentang perjalanan panjang menuju akhirat, kita perlu bekal, ya kematian bisa datang tiba-tiba, kita sampaikan ayat Al-Qur'an, kita sampaikan hadis keutamaan punya wakaf, ya dan seterusnya, kita sudah mengajak kepada kebaikan. Kita mendapatkan pahala kebaikan. Nah, orang tersebut berwakaf, ya kita pun dapat pahala sebagaimana wakaf yang dia berikan, ya dan kita tentu mendapatkan juga ya income yang kita terima sebagai seorang partner wakaf, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang hadir malam hari ini, ya sedang mencari profesi yang bisnis yang halal, ya berkah dan syar'i, produk yang bermanfaat untuk umat, income-nya besar dan bisa diwariskan juga, ya. Serta meraih motivasinya adalah meraih pahala dan surga, itu penting, ya. Motivasi bergabung di sini adalah bagaimana kita bisa meraih pahala yang banyak, ya dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan punya wakaf, ya. Solusinya kita bergabung menjadi seorang partner wakaf, ya. Insya Allah, ya Anda bisa menjadi seorang yang kaya raya, sukses, ya bisa berwakaf miliaran, ya kenapa? Ya income-nya miliaran, kita bisa ambil program wakaf juga yang miliaran, ya bahkan dengan uang cash langsung miliaran bisa kita wakafkan, ya serta berdampak untuk umat, ya dan tentu ya income kita, ya dan pahala kita sustainable, ya terus menerus dan berkelanjutan, ya. Nah, kita ada training tentunya, ya training secara rutin, ya baik melalui Zoom ataupun melalui offline, ya. Kemudian kita ada pendampingan, ya join field work. Jadi untuk yang awal-awal bergabung jangan khawatir karena kita pasti akan temenin, ya untuk melakukan memberikan contoh bagaimana kita melakukan syiar wakaf, ya di lapangan. Ya, kemudian kita ada menggunakan iPad, gitu ya. Jadi zaman sekarang sudah sangat mudah sekali dan canggih, ya. Jadi kita tidak perlu kertas lagi, ya. Cukup dengan model iPad saja kita bisa mengajak umat berwakaf dan menjalankan aktivitas profesi kita sebagai partner wakaf. Nah, ada juga reward-nya tentunya. Ya, setiap tahun kita bisa mendapatkan reward gratis, ya keliling dunia, umroh dan seterusnya. Ya, nah ini contoh ya, yang pernah saya dapatkan, ya pernah ke Jerman, Hallstatt, Belanda, ya kemudian juga Korea, ya naik kapal pesiar Belgia, Paris dan seterusnya, ya dan juga mendapatkan prestasi yang luar biasa sebagai seorang partner wakaf, ya. Dan juga alhamdulillah ya sudah punya bisa beli kendaraan juga dari menjalankan aktivitas bisnis sebagai partner wakaf.
Ya. Nah, tahun ini kita ada trip ya, insya Allah kalau kita bisa membantu 30 orang wakaf yang berwakaf, insya Allah kita dapat jalan-jalan ke Daegu Busan ya, ke Korea Selatan. Dan kalau kita bisa membantu 60 orang ya yang ikut berwakaf, insya Allah kita bisa berangkat umroh ya. Atau pengen ke Spanyol silakan ya, kalau pengen umroh plus Aqsa atau plus Mesir kita bisa pilih ya. Nah, persyaratannya kita siapin aja ya, apa namanya KTP, NPWP, ya kemudian juga rekening tabungan nanti untuk transfer ya ujrohnya atau komisinya atau kompensasinya. Kemudian siapin foto ya, serta foto beserta KTP, kemudian mengisi aplikasi di smartphone kita, di HP kita masing-masing. Kemudian ada biaya lisensi tentunya ya, biaya sertifikasi ujian 128.000 dan kita nanti akan ada training dan ujian sertifikasi gitu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat semua tertarik ya untuk menjadi seorang partner wakaf, silakan hubungi yang mengundang tentunya. Ya, kita mengajak umat banyak-banyak mengumpulin pahala, yang ngumpulin kebaikan sebagai bekal kita juga dan sebagai bekal orang-orang kita ajak menuju akhirat. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sebelum diakhiri saya mau share satu video ya, video sebagai apa namanya komunitas kami di partner wakaf ya. Sudah kelihatan ya videonya ya, kita dengar terlebih dahulu.
Oke, teman-teman, ya itu dari saya. Sebelum ditutup ya, kita ada satu lagi, jangan dulu pergi dulu ya, karena ada satu orang yang luar biasa ya. Satu orang yang luar biasa yang akan sebentar ini ada yang harus saya. Oke. Ya, lupa matiin tadi. Oke, selanjutnya kita minta kepada Mbak Mila untuk mempersilakan Mbak Eca ya, Ibu Eca untuk sharing ya sebagai seorang partner wakaf yang baru bergabung bersama kita untuk sharing buat kita bersama insyaallah. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penjelasan bisnis syariahnya yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Julhamdi ya. Nah, bisnis syariah yang tadi disampaikan adalah bisnis yang punya banyak value nih Bapak dan Ibu ya, tidak hanya syarat pahala, kemudian bisnis yang bisa juga pahala di atas pahala. Nah, sesi kedua ini nanti kita akan panggilkan Ibu Eca. Apakah sudah hadir, Bu Eca? Alhamdulillah sudah hadir. Baik. Nah, pembicara kedua adalah Ibu Eca. Beliau adalah salah satu partner di bisnis ini. Dan mengapa beliau memilih bisnis ini menjadi bisnis selanjutnya? Karena kalau kita dengar atau saya lihat ya, beliau ada beberapa background pekerjaan sebelumnya yang sebetulnya udah luar biasa banget. Beliau menjabat di beberapa banker ya. Namun dalam perjalanan hijrahnya, beliau memilih bisnis ini menjadi bisnis dunia akhiratnya. Nah, berikut adalah background beliau. Beliau adalah Teresia Amelia Arsil ya, sarjana sosial ya, Bu ya? Iya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Politik. Sosial, Masya Allah. Kemudian lahir di Jakarta ya. Wow, masih muda banget ya. Kalau saya panggilnya Wonder Woman zaman now gitu ya. Karena 3 bulan langsung jadi bisnis partnernya di salah satu lembaga syariah. Nah, dari untuk background-nya beliau, kemudian saya bacakan sedikit mengenai background pekerjaan sebelumnya nih, Bapak dan Ibu ya. Beliau juga merintis karirnya dari tahun 97 sampai sekarang. Bahkan beliau ini sempat menjabat, bahkan sampai sekarang mungkin ya, menjadi salah satu direktur marketing loh beberapa bank-bank ternama nih ya. Ada Bayora, ada Bank Danamon, kemudian ada juga Aksa Finansial Indonesia ya. Tapi dalam perjalanan hijrahnya akhirnya beliau memilih bisnis ini menjadi bisnis partnernya beliau. Nah, kita dengarkan ya Bapak dan Ibu, kenapa sih beliau memilih bisnis ini. Silakan Bu Eca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Eca. Kalau ya pagi semuanya. Kalau di bisnis wakaf tidak ada waktu malam hari nih ya teman-teman. Saya panggil teman-teman karena saya lihat di foto-fotonya semua masih muda-muda seperti saya, masih produktif. Jadi kalau mau bergabung di bisnis ini harus semangat ya. Jadi walaupun sudah jam 9 lewat ya, orang mau tidur, kita masih mencari rizki. Tapi rizki apa dulu yang kita cari, yaitu rizki yang halal ya. Mungkin saya di kesempatan hari ini hanya dikasih waktu 15 menit oleh Bapak Ustadz Julhamdi. Kayaknya saya juga bingung nih harus menjelaskan dari mana karena waktunya 15 menit. Namun saya singkat-singkat aja ya. Mungkin tadi teman-teman Bapak dan Ibu sudah melihat background saya. Benar apa yang dijelaskan oleh MC kami yaitu Ibu Mila. Dari tahun 97 lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, saya langsung bergabung di bisnis perbankan yaitu Bank Danamon. Sempat sebelumnya saya bekerja di Telkom 6 bulan, sempat bekerja juga di BPD Jabar, cuman saya kurang pas. Alhamdulillah tahun 97 saya bergabung di Bank Danamon Indonesia. Nah, di tahun itu saya menjadi seorang marketing. Nah, perjalanan saya cukup panjang. Kalau teman-teman melihat saya hanya wanita biasa, ibu dari 2 anak.
Sama seperti ibu-ibu di sini, pekerjaannya tetap basicnya harus ke dapur ya, ke dapur, urus keluarga, tapi kita tidak lupa. Allah memberikan kita itu ya, Allah memberikan kita itu fisik yang sehat. Jadi jangan sia-siakan waktu kita di dunia ini hanya untuk terlena, ya hanya melihat untuk orang sukses. Kalau saya pribadi, saya mau saya yang sukses. Saya mau orang melihat saya. Saya tidak mau hanya saya menonton saja. Ya, jadi kalau kita nonton film, sebaiknya kita jangan jadi penonton kalau bisa. Kalau bisa kita yang main film ya. Itu misi visi saya. Nah, setelah saya lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, saya bekerja di perbankan. Dari tahun 97, karir saya alhamdulillah terus meningkat ya. Tapi di satu sisi saya tidak akan lupa ya. Mungkin teman-teman di sini semuanya punya orang tua ya. Kesuksesan saya ini bukan semata-mata karena saya yang hebat ya, tapi semua orang tahu kehebatan kita adalah di balik doa kedua orang tua kita. Walaupun saya agak melo sedikit ya kalau ngomong orang tua ya. Walaupun kedua orang tua saya sudah tidak ada ya, tapi alhamdulillah saya mewujudkan keinginan kedua orang tua saya. Mereka ingin saya jadi banker sejati, pengen menjadi pimpinan, ingin saya menjadi direktur. Alhamdulillah semua keinginan orang tua saya jalani. Walaupun saya merasa capek, lelah, tapi kebahagiaan saya satu adalah kalau saya bisa sampai ke impian kedua orang tua saya. Tahun 2001 orang tua saya, ayah saya almarhum, papi saya itu dipanggil Yang Kuasa. 2014 almarhum ibunda saya yang tercinta dipanggil Yang Kuasa. Tapi saya cukup bahagia. Karena waktu saya bekerja di bank, waktu itu gaji saya belum besar, tapi saya sudah menyisihkan tabungan saya. Dan saya percaya, tabungan saya habisin untuk berangkatin mami saya atau ibu saya naik haji, bagi saya tidak apa-apa. Uang saya habis tidak apa-apa. Saya percaya Allah akan menggantikan berlipat-lipat. Jadi kalau ada seorang anak takut uangnya habis untuk orang tuanya, saya pesan dari sekarang, salah besar. Karena saya sudah banyak menghabiskan tabungan saya untuk mengabdi kepada orang tua saya. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya rezeki yang tidak pernah putus. Maaf, saya tidak ria, saya tidak sombong. Saya hanya ibu rumah tangga, punya 2 anak, tapi saya mungkin bisa sejajar dengan para pria. Ya, saya tidak sombong. Tapi kehebatan saya itu bukan karena saya yang hebat ya, tapi doa orang tua saya. Selanjutnya saya bekerja di Bank Mayora, saya di-hire ya. Biasalah kalau orang bank itu kalau di-hire gajinya 2 kali lipat ya Pak Zul, Mbak Mila ya. Jadi saya nunggu di-hire. Nah, saya tidak cukup sampai di situ. 2011 saya di-hire lagi oleh perusahaan Inti Finance Indosuria. Mungkin teman-teman juga sudah dengar ya. Saya lama di sana 14 tahun. Nah, setiap perusahaan yang saya duduki semuanya saya mempunyai karir yang bagus, punya rezeki yang bagus. Di mana mungkin ini karir saya, performance saya terakhir 14 tahun saya di Inti Finance perusahaan Indosuria itu ya. Saya sebagai regional director dan saya mempunyai tim ya. Tim saya rata-rata kepala cabang ya, dan saya juga suka meng-coaching para kepala cabang bagaimana sih biar target itu tercapai ya. Jadi bagi ibu-ibu wanita jangan berkecil hati, saya ibu-ibu nggak mungkinlah saya bisa cari uang, apalagi kita wanita udahlah ke dapur. Saya tidak pakai rumus itu ya ibu-ibu. Bagi saya wanita pria sama aja, dikasih akal sama Allah, kita harus bisa menjadi wanita mandiri, wanita yang hebat dan wanita yang berguna. Nah, ini perjalanan panjang saya ya. Alhamdulillah 14 tahun saya di Indosuria gitu ya. Saya tiap tahun selalu achieve ya. Ini achievement saya. Jadi bukan sombong, paspor saya sampai 5 rangkap itu keliling dunia. Tapi bagi saya yang berkesan saat saya umroh. Kenapa? Walaupun di sini teman-teman bisa lihat ya, achievement saya ada di Amerika ya, di New York ya. Ini adalah di Gedung Putih, White House, terus ada di Turki, ada di Korea, Jepang ya, ada di Australia.
sekali. Tapi bagi saya yang bikin saya tenang kalau saya ke rumah Allah, yaitu umroh. Ya, tadi ada cerita sedikit, Mbak Mila, Pak Zul bilang, Bu Eca sudah sukses, karirnya sudah bagus, penghasilannya sudah 2 digit, alhamdulillah ya. Tabungan properti saya juga, mungkin teman-teman dekat saya, alhamdulillah udah banyak tahu. Mereka tanda tanya, kenapa masih mau melakukan pekerjaan duta wakaf, di mana pekerjaan ini bisnisnya bergabung dengan aliran syariah. Kenapa saya mau bisnis di sini? Karena saya mau hijrah. Ya, rezeki yang Allah kasih ke saya itu duniawi sifatnya. Tapi kalau saya mati, apakah saya membawa semua properti saya? Ya, seperti sertifikat rumah, BPKB mobil, emas, tas-tas branded saya tidak mungkin saya bawa. Yang saya bawa adalah amal jariyah saya. Nah, di sini saya tertarik pas saya dikenalkan oleh kakak saya, itu Bapak Hengki Novaron Arsil, kebetulan dia leader senior saya, dan Pak Ustadz Zulhamdi yang sudah membukakan mentor saya. Ya, Pak Zul bilang, akhirat dikejar, dunia aman. Nah, alhamdulillah, 25 tahun saya bekerja di Bankers, ya, Allah kasih rezeki saya. Di mana ada orang kekurangan rezeki, Allah kasih saya terus. Saya sadar. Kenapa Allah kasih saya terus? Karena saya sangat sayang sama kedua orang tua saya. Nah, apa sih yang saya mau kasih ke mereka? Sedangkan mereka sudah nggak ada di dunia. Mereka sudah dipanggil. Nah, saya bilang sama Pak Zul, sama Pak Hengki, bagaimana ya saya mau bahagiain mereka. Dan kebetulan saya punya 2 adik, ya, laki-laki, dan itu pun juga sudah dipanggil saat mereka kuliah di fakultas, ya. Nah, saya bilang sama kakak saya, sama Pak Zul dan Pak Hengki, apa yang saya bisa kasih? Karena kalau di dunia kan sudah dicukupin. Nah, Pak Zul sama Pak Hengki bilang, ambil program wakaf. Saya bilang, apa sih itu program wakaf? Yaitu program menabung dari dini. Ya, alhamdulillah ini bukan ria. Saya sudah mewakafkan, berniat 450 juta rupiah, saya wakafkan ke IKADI, di mana saya merasa tenang apabila tabungan saya ini saya berikan untuk umat, bermanfaat untuk umat walaupun saya sudah tidak ada di dunia ini, ya. Semoga tabungan ini bisa bermanfaat buat mereka walaupun saya sudah tidak ada, insya Allah pahalanya akan ngalir. Itu yang akan meringankan dosa-dosa saya. Kenapa saya ingin meringankan dosa? Karena maaf ya, kita umat muslim, ya. Kita merasa kalau udah sholat benar, puasa benar, ngaji benar pasti masuk surga. Enggak juga. Ya, jadi untuk membuat kita perfect, sempurna, itu ditambahin, ya. Kita harus ingat, di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, ya. Jadi janganlah kita pelit-pelit, ya. Jadi saya dari dini sudah menyisihkan tabungan saya, bukan menyisihkan, maaf ya, menyiapkan, ya, untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, ini alhamdulillah saya sudah berikrar di IKADI, ya, ini saya saat itu dibantu sama Pak Zulhamdi. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak saya. Nah, tidak sampai di sini saja, saya tidak hanya mengambil produknya, tapi saya bergabung di dalam Duta Wakaf ini. Nah, alhamdulillah 3 bulan saya bergabung, ini ada fotonya, saya mendapatkan gelar BP, yaitu Business Partner Wakaf, di mana ini pasti ya, kalau kita mau titelnya oke, itu ada target, ya. Ada tuh orang sukses kayak instan, dicepuin 5 menit langsung makan, nggak ada. Semua perlu proses, ya. Karena proses saya perjalanan sebagai marketing panjang, jadi saya sudah biasa orang tidur saya bekerja, ya. Orang santai Sabtu Minggu saya bekerja, bukan karena saya istilahnya maruk, ya. Maruk uang, tidak, ya. Tapi bagi saya mensiarkan wakaf ini adalah tugas umat muslim. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Karena banyak umat muslim tahu wakaf, tapi apakah mereka mau, ya, sebagian rezeki mereka untuk diwakafkan? Pasti alasannya banyak, ada cicilan rumah, cicilan mobil, ya, anak sekolah. Kalau itu dibahas nggak akan habis. Tapi percaya pesan saya, kalau teman-teman Bapak Ibu menyisihkan dana atau menyiapkan dana untuk wakaf, insya Allah rezeki kedepannya sudah disiapkan. Saya sudah membuktikan. Pertama saya mengambil produk ini, di luar saya bergabung di bisnis Duta Wakaf, saya banyak beberapa
usaha online saya. Itu semua alhamdulillah Allah bukakan. Dari saya jual beli properti, dari saya bisnis hijab, dari saya bisnis online, dan saya juga background-nya bankers, dan saat ini saya menjabat sebagai ketua koperasi dalam salah satu perusahaan ya, dan saya juga merangkap sebagai direktur marketing funding lending, dan saya bekerja sama dengan Allianz Syariah untuk membantu kemaslahatan umat. Di mana apa? Di bisnis ini tidak hanya kita mencari keuntungan atau uang, tapi di sini kita juga bisa mencari pahala. Dan rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal ya. Jadi kalau teman-teman di sini bilang ini asuransi syariah bukan pekerjaan, kata siapa bukan pekerjaan? Di bisnis ini 3 bulan saya mendapat penghargaan yaitu champion ya. Saya dapat penghargaan ke Dubai. Jadi kalau ada orang bilang bisnis asuransi itu bukan bisnis pekerjaan, tolong dicoret, salah. Saya buktinya, saya 3 bulan bergabung sebagai duta wakaf, Allah kasih saya penghargaan yaitu untuk ke Dubai di bulan April 2022. 2022 ya. Jadi bukan hal yang mustahil, teman-teman juga pasti bisa. Karena saya ini background-nya ibu rumah tangga gitu, walaupun karir saya bisa. Kenapa teman-teman tidak bisa? Yang membedakan saya dengan teman-teman adalah satu, saya rajin, mungkin teman-teman malas, ya. Saya gigih, mungkin teman-teman gampang kendor. Karena bisnis asuransi, bisnis marketing, ini yang semangat harus diri kita sendiri. Walaupun atasan kita suruh, ayo, tapi kitanya nggak bisa sukses. Ya, nah di sini saya pengen sukses. Jadi income-nya juga pengen besar. Tadi Pak Zulharman udah menjelaskan income-nya dari 7 juta sampai 1,3 M hanya mencari 3 orang partner bisnis itu bukan hal yang mudah. Ya, tapi bukan pula hal yang sulit. Kita cari orang-orang yang misinya sama kayak kita. Ingin ya berwakaf, membantu umat ya, dan ingin kita bertetangga di akhirat ya. Nah, 3 bulan ini saya mendapatkan 2 gelar, yaitu bergabung di Allianz Syariah. Saya mendapatkan titel BP, yaitu sebagai leader bisnis partner. Jadi saya pembisnis asuransi, bukan marketing asuransi ya. Teman-teman harus tahu. Jadi di asuransi ini kita pengusaha. Jadi jangan malu kita bekerja asuransi. Maaf ya, saya kalau dibilang Rizky udah cukup alhamdulillah. Tapi saya masih mau bekerja di sini. Karena apa? Ternyata dalam saya menjalankan bisnis ini banyak manfaat yang saya dapat. Pertama, saya semakin lebih sehat, saya semakin lebih tenang mencari rezeki, ya, dan saya memberikan rezeki yang halal, yang anti riba, ya. Mungkin teman-teman sama saya sama-sama saling mendalami agama, ya. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kalau kita mau, ya, kita semangat, kita fokus, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah teman-teman bisa kayak saya. Saya aja 3 bulan saya fokus, ya saya bisa. Nah, ada salah satu pertanyaan dari teman saya. Tapi Eca, kan di asuransi tidak digaji. Kata siapa tidak digaji? Kita mau gaji dari 7 juta, ratusan juta, sampai 1 M, kita bisa. Karena kita pengusaha. Ya, sama aja kayak kita buka warung. Mau laku berapa toko kita? Mau laku berapa satu hari? Mau 100.000, mau 1 juta, bisa. Asalkan kitanya mau kerja. Nah, kalau kita sekarang pengen jadi orang sukses, pengen punya rumah bagus, punya mobil mewah bagus, tapi kita cuma di rumah tanpa beraktivitas, tidak mungkin ya. Rizki itu Allah kasih dengan begitu aja. Allah itu pingin kita capek. Ya, Allah itu pengen kita usaha. Di balik usaha kita, di balik lelah kita, baru Allah kasih. Ya, itu saya cerita karena pengalaman pribadi saya. Mungkin di sini teman-teman yang tahu saya, keluarga saya yang ikut bergabung tahu. Mereka bilang saya pekerja keras, tapi semata-mata ini bukan untuk saya. Saya bekerja semata-mata ini karena saya itu sayang sama kedua orang tua saya, almarhum ayah dan ibu saya yang sudah nggak ada. Saya pengen mereka bangga setelah melahirkan anak seperti saya. Jadi kalau Bapak Ibu ya dilahirkan oleh orang tua, coba deh bikin orang tua bangga. Ya, jangan hanya bikin orang tua susah. Ya,
capek saya tidak saya rasain. Karena saya sadar orang tua saya di atas sana bahagia. Karena dia telah mendidik saya. Dia melihat saya sukses. Jadi saya pengen teman-teman di sini, Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang diuji Allah, kehilangan pekerjaan, jangan putus asa. Ya, di bisnis Duta Wakaf ini kita banyak peluang. Ya, teman-teman bisa bekerja sama dengan saya. Di sini kita tidak melihat orang miskin, orang kaya, tua, muda, tidak. Leader-leader kita mendukung, membantu. Ibu bapak tidak akan dibiarkan sendiri. Semua dibimbing sampai sukses. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya hanya manusia biasa, maafkan. Tapi jika Bapak Ibu bekerja dengan hati, capeknya tidak berasa. Dan insya Allah kalau kita mau capek untuk keluarga, pasti keluarga dukung kita, rezeki akan berlimpah. Itu aja dari saya. Semoga sharing kita malam ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Mila. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Eca. Sama-sama. Bu Eca testimoninya Terima bikin kasih. mager ya, tapi magernya yang berbeda nih teman-teman ya Bapak dan Ibu. Magernya adalah maju dan bergerak gitu ya, bukan bergerak tapi maju bergerak. Nah, kalau tadi saya boleh catat ya sedikit Bapak dan Ibu, bisnis syariah yang disampaikan oleh Bapak Hamdi adalah bisnis punya banyak value nih, bisnis yang bukan hanya halal, namun memberikan kesejahteraan untuk banyak umat serta keluarga kita juga dan berpahala kebaikan. Kemudian Bapak dan Ibu ya, kapan lagi kita punya bisnis yang berkah berlimpah berdampak untuk umat ya, berdampak untuk keluarga dan orang-orang dekat kita. Nih, Bapak dan Ibu punya bisnis mulia yang syarat pahala, berkah, halal, dan berdampak. Saatnya juga Bapak dan Ibu menjadi konektor kebaikan loh ya. Konektor kebaikan tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk banyak umat juga. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin segera menjadi partner wakaf, segera hubungi ya. Hubungi teman-teman yang mengundang atau Bapak Ibu diundang oleh Bu Eca, Pak Hengki, dan lain sebagainya. Boleh segera chat mereka untuk segera bisa kami proses menjadi partner wakaf. Nah, mungkin sesinya kurang panjang ya, waktunya kurang panjang, tapi di sesi berikutnya kita akan kaji lagi lebih detail apa itu wakaf, apa itu bisnis partner. Insya Allah kami sebagai sahabat kuantum wakaf atau partner wakaf akan memberikan sesi berikutnya di bulan-bulan berikutnya ya. Catat tanggalnya di awal bulan. Setiap bulannya kami akan selalu mengadakan satu bisnis syariah, kedua bagaimana nanti kita mengajak umat untuk berwakaf. Untuk sesi kali ini mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak ada question answer. Jadi jangan nunggu waktu lama-lama lagi, segera daftarkan untuk menjadi partner wakaf dan konektor kebaikan. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami akhiri saja pertemuan malam hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, pahala di atas pahala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eca. Terima kasih, Ya, Mbak sama-sama. Mila. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Mila. Terima kasih teman-teman Terima kasih semuanya. yang sudah bergabung. Keren, Mbak Eca. Terima kasih, semangat ya. Keren, Terima kasih, Saya close semangat ya. ya. Ya, assalamualaikum.